Lu sadar nggak? Lu tuh nggak hidup buat bikin semua orang suka sama lu. Tapi lucunya, lu terus maksa diri buat itu. Lu ubah cara ngomong biar dianggap sopan. Lu tahan pendapat biar nggak dikata aneh. Lu posting sesuatu, terus panik lihat likes-nya dikit. Dan semua itu lu lakuin buat apa? Buat ngerasa diterima. Padahal makin lu berusaha disukai semua orang, makin lu jauh dari diri sendiri. Dan nanti ketika akhirnya lu capek banget sama semua pura-pura itu, baru lu sadar, lu kehilangan satu hal paling penting, yaitu ketenangan. Ini bukan video motivasi, ini tamparan kecil buat ngingetin lo kalau nggak semua orang harus suka sama lo. Dan itu normal banget. Oke, mari kita mulai. Monggo dilanjutkan oleh teman saya Remy dari Philstoa untuk melanjutkan video ini. Let's go. Lo tahu nggak, kadang kita capek bukan karena kerjaan, bukan karena masalah besar, tapi karena satu hal kecil yang sering banget kita nggak sadar. Kita terlalu sibuk berusaha disukai semua orang. Serius deh, kadang lo nggak sadar berapa banyak energi yang lo habisin cuma buat jaga image. Setiap kali lo mau posting sesuatu di Instagram, lo mikir lama banget, captionnya oke nggak, filternya cocok nggak, takut dikira lebay, takut dikira sok bijak, takut dikira nyindir. Padahal lo cuma pengen ekspresiin diri lo aja. Tapi ketakutan buat gimana orang lain bakal lihat gue, itu sering banget nahan lo. Kayak misalnya lo bikin konten di TikTok, ngomong jujur soal perasaan atau opini lo berani upload, tapi dalam hitungan detik, lo mulai scroll komentar. Ada yang bilang positif, ada yang bilang sok-sokan, ada yang nyinyir. Dan entah kenapa, yang nyangkut di kepala justru komentar negatifnya. Satu komentar buruk bisa ngelupain 10 komentar baik. Lo mulai mikir, apa gue harus hapus aja videonya? Nah, di situ, lo lagi kehilangan kendali atas diri lo sendiri. Cuma karena pengen semua orang suka. Padahal, realitanya simpel banget. Lo nggak bisa kontrol pikiran orang lain. Lo nggak bisa maksa mereka buat suka sama lo, sama ide lo, atau sama cara lo hidup. Karena manusia itu beda-beda. Yang satu suka gaya jujur lo, yang lain nganggep lo terlalu frontal. Yang satu suka cara lo berpakaian, yang lain bilang lo aneh. Dan itu wajar banget. Coba deh pikirin ini. Bahkan orang sebaik Marcus Aurelius, yang waktu itu jadi kaisar Romawi dan salah satu manusia paling berpengaruh di dunia, juga punya banyak musuh dan orang yang gak suka sama dia. Padahal dia bijak, sabar, dan filosofis banget. Tapi tetap aja, ada yang gak suka. Jadi kalau bahkan orang kayak dia aja gak bisa disukai semua orang, kenapa lo harus maksa diri lo buat dapat validasi dari semuanya? Coba ambil contoh dari kehidupan kita sekarang. Misalnya lo di kampus, lo aktif banget di organisasi, lo bantu banyak orang. Tapi begitu lo mulai tegas dikit, misalnya soal tanggung jawab, langsung ada yang bilang lo galak. Atau di kerjaan, lo berusaha maksimal, tapi malah dibilang ambisius banget. Lo posting sesuatu tentang self-love, langsung ada yang komentar, "Ih, sok banget." Mau sebaik apapun niat lo, tetap aja bakal ada yang salah paham. Dan itu nggak bisa lo kendalikan. Atau ambil contoh paling simpel, grup WA keluarga. Lo diem, dikira sombong. Lo aktif, dikira cari perhatian. Lo bercanda, dikira nggak sopan. Lo serius, dikira baper. Nggak ada menangnya, bro. Karena orang bakal ngelihat lo dari kacamata mereka sendiri, bukan dari niat asli lo. Masalahnya, kita sering banget nyangkut di perangkap pikiran. Pengen disukai semua orang biar ngerasa aman. Padahal itu ilusi. Rasa aman sejati itu bukan datang dari pujian, tapi dari ketenangan batin. Dari tahu kalau lo udah jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo terus ngejar validasi, lo bakal hidup kayak boneka tali. Orang lain narik senarnya, lo gerak. Mereka tepuk tangan, lo senyum. Mereka diam, lo bingung. Dan akhirnya lo lupa gimana rasanya hidup dengan autentik. Jujur aja, kadang kita pengen disukai karena kita takut sendirian. Tapi kesendirian itu bukan kutukan. Itu ruang buat kenal diri lo lebih dalam. Kayak Epictetus bilang, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Lo harus rela kelihatan bodoh di mata orang lain kalau emang itu bagian dari tumbuh. Biar gue kasih satu studi kasus nyata dari dunia digital sekarang. Ada banyak content creator yang awalnya cuma pengen berbagi hal positif, kayak edukasi, self-growth, atau cerita hidup. Tapi begitu followernya naik, mereka mulai takut. Takut salah ngomong, takut dibenci, takut cancel culture. Akhirnya mereka main aman, nggak lagi jujur kayak dulu. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka malah kehilangan koneksi dengan penontonnya.
Karena orang bisa ngerasain ketika lo udah nggak tulus. Jadi balik lagi ke inti, lo nggak harus bikin semua orang nyaman. Lo nggak perlu berusaha keras supaya semua orang bilang, lo keren. Karena orang yang benar-benar ngelihat lo, bakal ngerti tanpa lo harus pura-pura. Kadang, hidup paling damai justru datang setelah lo berhenti menjelaskan diri lo ke orang lain. Lo mulai sadar, lo bukan pusat dunia, dan itu bukan hal buruk. Lo bukan butuh disukai semua orang. Lo cuma butuh diterima sama diri lo sendiri. Hidup bukan lomba popularitas. Lo nggak sedang tanding siapa paling banyak dapat like, siapa paling banyak dipuji. Lo sedang belajar ngerti bahwa jadi autentik itu jauh lebih berharga daripada disukai semua orang. Jadi, mulai sekarang coba tarik napas pelan. Lihat diri lo di cermin. Bilang ke diri sendiri, gak semua orang harus suka gue. Dan itu gak apa-apa. Karena begitu lo sadar itu, beban di pundak lo bakal jatuh pelan-pelan. Lo bakal ngerasa ringan, tenang, dan bebas jadi diri lo sendiri tanpa topeng. Dan percaya deh, orang yang benar-benar punya nilai, gak perlu disukai semua orang. Mereka cuma perlu dikenal sama orang yang tepat. Mikrofon 2 judul. Gak semua orang harus suka kamu. Dan itu normal. Bagian 2. Refleksi dan pendalaman Stoikisme. Sekarang, coba kita tarik sedikit ke dalam, ke konsep Stoikisme yang sering banget disalahpahami. Stoikisme bukan tentang jadi dingin, cuek, atau pura-pura nggak peduli. Tapi tentang ngerti batas. Ngerti mana yang bisa lo kendalikan, dan mana yang enggak. Kayak yang pernah dibilang sama salah satu tokoh Stoik, Epictetus, intinya gini, ada hal yang bisa lo kendaliin, dan ada hal yang emang di luar kendali lo. Simpel, tapi dalam banget. Lo cuma bisa ngatur pikiran, sikap, dan reaksi lo sendiri. Sisanya, ya udah, biarin. Lo nggak bisa kontrol opini orang. Lo nggak bisa kontrol gosip. Lo nggak bisa kontrol siapa yang bakal suka atau benci lo. Dan di era sekarang, itu lebih susah dari zaman dulu. Karena dulu, kalau ada orang gak suka sama lo, ya udah, paling cuma jadi omongan di pasar. Sekarang, lo bisa dibicarain sama ratusan orang lewat kolom komentar, forum, atau grup chat. Lo bisa jadi bahan meme cuma karena satu kalimat yang orang tangkap setengah-setengah. Tapi disitulah latihan stoik sebenarnya dimulai. Bukan di tempat sepi, tapi di tengah keramaian yang berisik. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik paling terkenal, nulis di jurnal pribadinya, yang sekarang dikenal sebagai Meditations. Sesuatu yang masih relevan banget buat kita hari ini. When you wake up in the morning, tell yourself, the people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surly. But none of them can harm me. Kalimat itu dalam banget. Bayangin, dia kaisar Romawi, tiap hari ngadepin politik, pengkhianatan, orang yang pura-pura loyal tapi nusuk dari belakang. Tapi dia tetap bisa nulis, mereka nggak bisa nyakitin gue, selama gue bisa kendalikan diri gue sendiri. Dan lo juga bisa punya ketenangan yang sama. Cuma bedanya, musuh lo sekarang mungkin bukan senator Romawi, tapi komentar negatif di TikTok, temen yang ghosting, atau ex yang upload story seakan-akan udah bahagia banget. Tapi konsepnya sama, lo nggak bisa kontrol mereka. Yang bisa lo kontrol cuma respon lo. Coba lo renungin, berapa banyak waktu yang lo buang buat hal-hal di luar kendali lo? Lo scroll komentar, lihat satu yang nyakitin, terus kepikiran berjam-jam. Lo lihat orang lain sukses, terus lo bandingin hidup lo, padahal jalan lo beda. Lo bikin konten, tapi lo tunda upload karena takut dijudge. Semua itu bentuk dari kehilangan kendali. Stoikisme ngajarin lo buat balik lagi ke inti. Apa yang sebenarnya di tangan lo, pikiran lo, keputusan lo, dan tindakan lo. Itu aja. Dunia luar bisa kacau, tapi kalau pikiran lo stabil, lo tetap aman. Dan itu kekuatan yang gak bisa diambil siapapun. Coba lo bayangin skenario ini. Lo lagi di kafe, denger orang ngomongin lo. Si itu sekarang sok-sokan banget ya. Dulu lo mungkin langsung panas, overthinking, mikir, gue salah apa? Tapi kalau lo udah paham stoik, lo cuma bakal senyum dikit, ngambil napas, terus mikir, ya udah, itu urusan mereka. Karena lo sadar, reaksi mereka bukan cermin nilai lo. Itu cuma refleksi dari cara mereka lihat dunia. Dan di titik itu, lo mulai ngerasain hal yang jarang banget kita temuin di zaman sekarang. Ketenangan batin. Bukan karena dunia jadi tenang, tapi karena lo berhenti berperang sama hal-hal yang gak bisa lo ubah. Lo mulai sadar, lo gak perlu menang di setiap argumen, gak perlu bales setiap komentar, gak perlu klarifikasi setiap kesalahpahaman. Lo belajar buat diam, bukan karena kalah,
tapi karena lo udah ngerti nilai lo nggak ditentukan sama validasi orang. Deno dari Citium, pendiri Stoikisme, pernah kehilangan semua hartanya di kapal karam. Tapi dari kehilangan total itu, dia justru nemuin kebijaksanaan. Dia bilang, "Imade apros voyage when isufred sipurek." Ironinya, kadang kehilangan penerimaan orang lain justru membuka jalan buat lo nemuin diri sendiri. Jadi, kalau lo lagi di fase di mana lo ngerasa nggak diterima, ditolak, atau disalahpahami, jangan buru-buru nganggap itu tragedi. Mungkin itu momen di mana lo lagi diajarin buat kuat. Buat nggak tergantung lagi sama opini luar. Stoikisme nggak ngajarin lo buat mati rasa, tapi buat punya resilience, keteguhan batin. Buat nggak gampang goyah setiap kali dunia bilang lo salah. Karena lo tahu, selama lo nggak hianatin prinsip lo masih di jalur yang benar. Makanya, ketika lo ngerasa dunia berisik banget, pause sebentar. Dengerin suara di kepala lo, tanya, ini hal yang bisa gue kendaliin nggak? Kalau jawabannya nggak, lepasin. Fokus ke yang bisa lo ubah. Pikiran, reaksi, dan tindakan lo. Karena disitulah kebebasan sejati mulai tumbuh. Bagian 3. Aplikasi praktis. Gimana cara lo nerapin stoikisme di hidup sehari-hari? Sekarang kita udah paham konsepnya. Lo nggak bisa kontrol dunia luar, tapi lo bisa kontrol cara lo bereaksi. Tapi teori doang nggak cukup. Stoikisme bukan cuma buat dibaca di kutipan estetik atau dijadiin caption Instagram. Ini tentang hidupin prinsipnya setiap hari. Coba mulai dari hal paling kecil. Misalnya, lo upload video atau karya, tapi views-nya dikit banget. Biasanya lo langsung ngerasa, gue gagal. Tapi coba ubah sudut pandang. Lo udah ngelakuin bagian lo, berkarya. Hasilnya, itu di luar kendali lo. Jadi, bukannya kecewa, lo bisa bilang, oke, berarti gue perlu improve, tapi gue nggak akan berhenti. Atau lo lagi di kampus, punya temen yang tiba-tiba ngejauh tanpa alasan. Dulu lo mungkin bakal overthinking, stalking story-nya, nyari tahu salah lo di mana. Tapi dengan mindset stoik, lo bisa mikir, mungkin dia punya urusan sendiri. Gue tetap doain yang baik, tapi gue nggak akan biarin itu ngerusak hari gue. Lalu, pas lo kena kritik, entah di TikTok, YouTube, atau real life, jangan buru-buru defensif. Coba pause, ambil napas, tanya ke diri sendiri, kritiknya valid nggak? Kalau iya, ambil pelajarannya. Kalau enggak, buang. Lo nggak perlu buktikan apa-apa ke semua orang. Stoikisme juga bisa diterapin pas lo ngerasa stuck dalam hidup. Misalnya, lo lagi di titik bingung karir, atau ngerasa semua orang di sekitar lo udah selangkah lebih maju. Saat itu, alih-alih panik, lo bisa ingat prinsip Marcus Aurelius, do what's in front of you, with focus and purpose. Artinya, fokus ke langkah kecil yang bisa lo ambil hari ini. Nggak perlu mikirin semua jalan. Cukup satu langkah yang jelas. Dan buat yang aktif di dunia digital, ini penting banget, digital stoicis. Jangan biarin algoritma ngatur emosi lo. Lo bisa ngelatih diri buat nggak kebawa arus. Scroll dong. Misalnya, atur waktu buat buka sosmed, stop bandingin hidup lo sama highlight orang lain. Karena kadang, bukan dunia yang bikin lo stres, tapi pikiran lo sendiri yang terlalu sibuk ngatur hal di luar jangkauan. Ada juga latihan praktis yang simple tapi powerful. Journaling. Banyak tokoh stoik kayak Marcus Aurelius juga nulis tiap malam. Lo bisa mulai dari hal kecil kayak, hari ini apa yang gue pelajarin? Atau, hal apa yang di luar kontrol gue tapi tetap bikin gue tenang? Semakin sering lo nulis, semakin jernih pikiran lo. Lo mulai sadar, ternyata banyak hal yang lo pikir penting. Sebenarnya nggak sepenting itu. Dan terakhir, latihan paling berat tapi paling membebaskan. Menerima kenyataan apa adanya. Bukan pasrah, tapi sadar. Kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, lo nggak langsung nyalahin diri sendiri atau orang lain. Lo ambil hikmah, lo belajar, terus lanjut. Karena hidup bukan soal menang lawan dunia, tapi soal damai sama diri sendiri. Bayangin kalau setiap Gen Z punya mindset kayak gini, dunia digital mungkin masih bising, tapi pikiran kita nggak lagi ikutan berisik. Lo jadi bisa nikmatin hidup lebih ringan, lebih tenang, dan lebih sadar. Karena pada akhirnya, seperti yang sering dibilang para pemikir stoik, ketenangan bukan datang dari dunia luar,
tapi dari gimana lo menata dunia di dalam diri lo. Bagian 4. Tantangan realita hidup stoik di era digital. Sekarang, kita udah bahas gimana cara nerapin stoikisme di kehidupan sehari-hari. Tapi, jujur aja, ngomong itu gampang. Ngelakuin di dunia sekarang, susah banget. Kita hidup di zaman di mana semua orang pengen didengar, pengen dinotis, pengen divalidasi. Dan itu bukan hal salah, itu manusiawi. Tapi masalahnya, dunia digital bikin semuanya jadi makin cepat, makin intens, dan makin bising. Lo upload konten, dan dalam 5 menit udah ada yang komentar nyinyir. Lo ngomong opini sedikit beda, langsung diserang. Lo salah ucap dikit, bisa viral dan dihakimi ribuan orang. Lo ngelatih diri buat tetap tenang di tengah semua itu perjuangan yang gak kecil. Stoikisme di era digital bukan soal menjauh dari dunia, tapi tentang gimana lo tetap waras di tengah kebisingan. Tentang gimana lo bisa main di dunia yang sama, tapi nggak kebawa arusnya. Coba bayangin, lo lagi scrolling, terus ngeliat orang yang kayaknya hidupnya sempurna banget. Liburan, karir bagus, pasangan ideal. Pikiran lo langsung, kenapa hidup gue nggak kayak gitu? Nah, di situ momen latihan stoik terjadi. Lo bisa pilih buat terus bandingin diri, atau lo sadar, gue cuma ngeliat highlight mereka, bukan realitanya. Dan lo balik fokus ke diri lo sendiri. Tantangan lain buat generasi kita adalah kecepatan informasi. Semua hal terasa harus cepat. Karir, cinta, pencapaian, semuanya. Tapi stoikisme ngajarin hal sebaliknya. Sabar, tenang, dan konsisten. Lo nggak perlu terburu-buru buat dapetin semuanya. Hidup bukan lomba lari, tapi perjalanan yang panjang. Masalahnya, Gen Z sering kejebak di overthinking. Kita mikir terlalu jauh ke depan. Takut gagal, takut ketinggalan. Padahal, 90% hal yang bikin stres itu belum tentu kejadian. Epictetus pernah bilang, "Man is not disturbed by things, but by the few he takes of them." Dan kalau diubah ke bahasa kita sekarang, yang bikin lo stres bukan kejadiannya, tapi cara lo mikir tentang kejadian itu. Jadi, pas lo lagi cemas mikirin masa depan, stop bentar. Tanya diri lo, apakah ini hal yang bisa gue kendaliin sekarang? Kalau enggak, let it go. Fokus ke langkah kecil yang bisa lo ambil hari ini. Ada juga realita lain yang gak kalah berat. Kadang, jadi stoik bikin lo kelihatan dingin atau nggak peduli. Orang bisa salah paham, mikir lo cuek. Tapi sebenarnya, lo cuma belajar buat nggak bereaksi berlebihan. Lo masih peduli, tapi lo milih tenang. Dan itu butuh keberanian. Bahkan, di tengah budaya yang suka drama dan opini ekstrim, jadi tenang itu kadang malah dianggap aneh. Tapi justru di situ letak kekuatan lo. Karena yang bisa tetap tenang di tengah badai, dialah yang benar-benar kuat. Marcus Aurelius pernah nulis, "The best revenge is to be unlike your enemy." Dalam konteks kita sekarang, mungkin artinya, balasan terbaik buat orang yang nyinyir atau nyebar negativitas adalah tetap jadi diri lo yang tenang, fokus, dan gak kebawa emosi. Itu bukan tanda lo lemah, itu tanda lo udah naik level. Jadi, kalau lo ngerasa dunia makin cepat, makin keras, makin bikin capek, ingat ini, stoikisme bukan pelarian, tapi fondasi. Bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang berdiri tegak di tengahnya. Lo nggak perlu sempurna, lo cuma perlu sadar. Dan terus belajar buat tenang, bahkan ketika semuanya terasa kacau. Karena di dunia yang makin bising, orang yang bisa tetap hening, dia yang paling berisik dalam ketenangan. Mikrofon 2 bagian 5, penutup pesan akhir, tentang tenang di dunia yang gak pernah diam. Kita udah bahas banyak hal, tentang gimana gak semua orang harus suka sama lo, tentang gimana lo bisa tetap tenang walau dunia sibuk ngejutge, tentang gimana lo bisa hidup dengan prinsip stoikisme di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Tapi sekarang, mari kita tarik napas sebentar, dan lihat semuanya dari atas. Realitanya, hidup itu berisik. Dunia terus berubah, tren datang dan pergi, orang datang dan pergi. Kadang, bahkan orang yang paling lo percaya bisa ngecewain lo. Kadang, hal yang udah lo rencanain matang bisa gagal total. Kadang, lo ngerasa sendiri di tengah keramaian. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang selalu bisa lo kendaliin. Cara lo ngeliat dan ngerespon semuanya. Itu inti dari stoikisme.
Bukan soal mematikan perasaan, tapi tentang memilih reaksi yang bikin lo tetap waras dan manusiawi. Banyak orang pikir jadi stoik itu harus kaku, nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Padahal bukan gitu. Lo boleh ngerasa kecewa, sedih, takut, bahkan marah. Tapi lo belajar buat nggak biarin emosi itu nguasain lo. Lo bisa ngerasain tanpa tenggelam di dalamnya. Bayangin kayak laut, Stoikisme ngajarin lo bukan buat berhenti dari badai, tapi buat belajar berenang di tengahnya. Lo nggak bisa berhentiin ombak, tapi lo bisa belajar gimana caranya tetap ngambang, bahkan nikmatin tiap ayunannya. Coba lo lihat kehidupan sekarang. Banyak orang yang haus validasi, tapi makin kehilangan diri sendiri. Banyak yang ngejar kesempurnaan, tapi lupa nikmatin proses. Banyak yang sibuk kelihatan bahagia, padahal dalamnya kosong. Stoikisme datang bukan buat nyuruh lo jadi orang tua bijak yang diam di gunung, tapi buat ngingetin, lo masih bisa tenang, bahkan di tengah kekacauan yang modern banget ini. Coba mulai dari hal paling sederhana. Pas lo gagal, jangan langsung nyalahin diri. Tanya, apa yang bisa gue pelajarin? Pas lo kehilangan seseorang, jangan cuma fokus ke rasa sakitnya. Ingat, rasa kehilangan itu tanda lo pernah punya sesuatu yang berharga. Pas lo ngerasa semua orang salah paham sama lo, jangan buru-buru klarifikasi. Kadang, diam lebih kuat dari ribuan kata. Pas lo ngerasa stuck, ingat, setiap hari lo bangun pagi, itu kesempatan baru buat mulai lagi. Dan pas lo ngerasa sendirian, tahu gak? Lo gak sendirian. Setiap orang di luar sana juga lagi berjuang ngontrol hal-hal yang di luar kendalinya. Bedanya, cuma sedikit yang sadar bahwa tenang itu pilihan. Mungkin sekarang lo masih dalam perjalanan itu. Masih belajar buat nggak reaktif. Masih berlatih buat nggak gampang goyah. Dan itu nggak apa-apa. Karena jadi stoik itu bukan tujuan, tapi proses panjang yang lo jalanin seumur hidup. Epictetus dulu cuma budak, tapi pikirannya bebas. Marcus Aurelius Kaisar Romawi, tapi tetap nulis jurnal tiap malam buat ngingetin diri sendiri biar nggak sombong. Deno kehilangan semua hartanya, tapi justru nemuin makna hidupnya di situ. Semua dari mereka punya satu kesamaan. Mereka sadar bahwa kendali sejati datang dari dalam diri sendiri. Sekarang giliran lo. Mungkin lo bukan kaisar, bukan filsuf, bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi lo punya kendali atas pikiran lo. Lo punya pilihan buat tenang di tengah dunia yang gak pernah diam. Lo punya kekuatan buat ngerespon dengan bijak, bahkan ketika semua hal di luar lo chaos. Dan ketika lo bisa melakukan itu, lo udah lebih bebas dari kebanyakan orang. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa banyak orang yang suka sama lo, seberapa cepat lo sukses, atau seberapa viral lo bisa jadi. Tapi soal seberapa dalam lo ngerti diri lo sendiri. Tenang bukan berarti lo kalah. Tenang berarti lo ngerti kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus ngelepas. Lo gak harus jadi sempurna. Lo cukup jadi versi lo yang sadar. Sadar kapan harus bertindak, kapan harus berhenti mikir, dan kapan harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Jadi, kalau hari ini lo lagi ngerasa berat, dihakimi, disalahpahami, atau nggak dimengerti, tarik napas dalam, senyum dikit, dan bilang ke diri lo, gue gak bisa kontrol semuanya, tapi gue bisa kontrol diri gue sendiri. Dan itu cukup. Karena itu, kesadaran kecil itu adalah awal dari ketenangan yang sesungguhnya. Dan mungkin, di situ juga lo baru benar-benar ngerti makna jadi stoik di zaman sekarang.